Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zendra Raja Lasan dengan NIM 23553021208, dan kali ini saya ditugaskan untuk menjelaskan codingan dan juga demo tampilan pada hasil kuis kemarin, yaitu tampilan guys aplikasi Sedap gitu. Nah, di sini sudah ada perintahnya, yaitu yang pertama itu buat video, terus yang kedua tampilkan template yang jadi referensi, terus nomor tiga itu sesuaikan elemen pendukung seperti warna gambar dan font gitu. Nah, untuk pertama-tama kita langsung saja masuk ke ininya. Eh, Perintahnya itu kita diminta untuk membuat navbar, terus ada hero section, ada about us, produk unggulan, testimoni, dan footer. Lalu bagi saya itu dengan soal B diminta untuk membuat cek ketersediaan produk. Nah, ini merupakan tampilan referensi saya. Nah, dia seperti ini dengan logo job hook, terus ada gambar ininya, terus ada ini, title location, dan buat gambaran besarnya itu seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian codingannya. Nah, yang pertama itu saya pada tampilan produk. Produk itu ada dua, yaitu pertama produk makanan dan yang kedua itu merupakan produk cek stok itu. Nah, yang bagian pertama itu saya menggunakan data ini. Enggak, semua. Ini yang pertama. Ini dengan nama produk. Nah, produk ini terdapat ID-nya pasti agar bisa dibaca. Terus nama makanannya, terus ada ini gambar saya ambil dari link Pinterest terus berupa harga. Nah, ini sini ada 5 data gitu. 4 makanan dan 1 minuman. Oke, selanjutnya pada bagian produk kedua untuk pengecekan stok produk. Nah, di sini saya sesuai dengan perintah, yaitu menggunakan kode produk, nama produk, harga, dan stoknya gitu. Sama juga di bagian kelima ini. Nah, selanjutnya itu untuk bagian testimoni. Bagian testimoni itu pasti menggunakan ID juga dan avatar. Nah, avatar di sini saya ambil di bagian avatar placeholder dengan menggunakan link. Terus di sini ada nama dan bagian reviewnya. Nah, untuk bagian font. Nah, untuk bagian font ini saya menggunakan yang pertama itu karena di sesuai template-nya itu kita inspect terlebih dahulu. Nah, di sini yang saya ambil itu masuk ke bagian tanah ini. Di sini yaitu ada Open Sans. Nah, di sini ada merupakan bagian Open Sans. Nah, terus untuk bagian ininya, untuk bagian seperti ini Open Sans, dan untuk bagian, oh, sorry, harusnya di bagian navbar itu nampilan, dan di bagian navbar itu dia itu menampilkan Monsterat gitu. Nah, jadi saya menggunakan dua font, yaitu Monsterat dan Open Sans. Monsterat untuk bagian navbar, untuk bagian ini ya, tidak tahu kenapa tadi tidak bisa ditekan. Dan untuk pada ininya, bagian final dan bagian ininya, saya menggunakan Open Sans. Gitu. Bagian ini saya menggunakan Open Sans, final location ini Open Sans, dan untuk bagian hotbar ini saya gunakan Monstera. Nah, lalu untuk pemanggilannya, pertama itu saya download dulu fontnya, itu di sini saya gunakan Monstera, Mon, Montserrat Semibold. Lalu untuk bagian Open Sans-nya itu saya menggunakan Open Sans Semibold. Jadi penambahan di sini hanya Montserrat Semibold dan Open Sans Semibold. Lalu di sini kita tinggal tambahkan saja ini fontnya Monstera. Terus URL di sini pastikan nama ini sama-sama pada folder font ini agar font itu dapat digunakan gitu. Di sini saya gunakan Monstera dan Open Sans. Kita samakan nama file itu dengan nama file yang akan kita gunakan. Lalu pada bagian tim kita buat seperti ini, copy saja dari contoh di bawahnya, dan kita ubah nama ini font Open Sans itu. Ini digunakan untuk agar pada bagian pemanggilannya gitu. Open Sans dengan nama Open Sans juga yang akan menampilkan sans serif. Nah, contohnya di sini ini terdapat pada navigation bar. Gitu. Nah, di sini kan tadi saya bilang yaitu pada tampilan navbarnya itu saya menggunakan font Montserrat itu. Ini pada tampilan navbarnya itu saya menggunakan font Montserrat. Lalu untuk pada hero sectionnya itu, nah, di sini juga ada pada bagian loginnya itu saya menggunakan login. Tambahkan saja sini font Open Sans. Saya lupa tambahkan, langsung saja kita tambahkan di sini. Oh, sudah ada di sini. Saya tidak.
tidak kelihatan. Nah, pada sini saya gunakan font Open Sans gitu. Pada bagian loginnya dan pada bagian post a job-nya gitu. Maka dari penggunaan ini ia akan menampilkan font Monstera dan font Open Sans gitu. Langsung saja kita masuk ke bagian About Us. Nah, About Us di sini terdapat section, terus ada div class name, yang dimana About Us ini saya menggunakan ada berupa teks seperti template gitu. Nah, di bagian seperti ini, saya menggunakan bagian seperti ini ya, namun saya ubah bagian ini itu terdapat di sebelah sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, terdapat gambar juga. Nah, di sini terdapat gambar ramai PNG dan nama tim sedap. Lalu terdapat teks yang terdapat seperti ini, kenali sedap lebih dekat. Terus ada teks juga, dan ada cari lowongan di sini berupa teks gitu. Lalu ada terdapat tombol section dan berakhir. Lalu untuk bagian cek stoknya, itu pada bagian cek stoknya ini terdapat ini untuk penyimpanan data, kode, produk, pesan data produk. Nah, pasti kita gunakan fetch di sini agar menyambung data dari produk JSON ini, produk cek stok tadi. Nah, lalu sini ada handle submit juga, prefont default. Nah, lalu sini terdapat tampilan jika inputnya itu kosong, maka ia akan menampilkan pesan yaitu berupa icon silang dengan tulisan kode produk tidak boleh kosong. Lalu jika kita input tanda itu kurang dari 4, maka ia akan menampilkan silang lagi dengan pesan kode minimal 4 karakter gitu. Lalu di sini juga agar dia bisa melakukan pencarian walaupun tulisannya itu kecil semua atau besar semua gitu. Nah, jika kita salah menginputkan kode, maka ia akan menampilkan kode produk tidak ditemukan. Nah, lalu jika ia menampilkan produknya, maka ia menampilkan namanya, terus dia akan buat tersedia dengan harga sekian dan stoknya sekian gitu. Nah, tapi jika dia sedang habis, maka ia akan menampilkan nama produk, terus akan menampilkan saat ini sedang habis dengan icon ini, seperti peringatan tersebut. Nah, lalu pada format itu terdapat cek ketersediaan produk, terus ada inputan itu masukkan kode produk, tuh. Nah, terdapat placeholder, contoh dengan contoh kodenya, lalu ada button yaitu untuk cek stoknya gitu. Nah, jadi sini merupakan bagian pesannya gitu. Jadi kalau misalnya pesannya 0, dia akan menampilkan berupa jam eh, yang menandakan mohon tunggu sebentar hingga karena produk sedang habis itu. Tapi kalau dia lebih dari 0 atau ada, dia akan menampilkan keranjang. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian footernya. Nah, untuk bagian footernya ini saya menggunakan class name juga dengan background abu-abu. Terus di sini ada ini juga responsive design agar dia kelihatan rapi ya. Nah, lalu di sini terdapat tulisan-tulisan juga. Ini belum saya ubah karena di sini tempatnya sudah. Saya ubah saja langsung. Nah, lalu ini terdapat kayak berupa sosial media. Di sini ada LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram. Nah, lalu di sini terdapat juga ini untuk yang bagian mencari pekerjaan itu di bagian footernya itu lalu ada buat bagian ini juga pekerja atau pelayan dan ada bagian kontak juga. Lalu di sini terdapat juga berupa footer gitu ya. Ini sedap. Dan untuk bagian hero section kita juga gunakan cons untuk bagian datanya. Lalu di sini kita gunakan berupa kontainer atau padding-padding dengan tulisan ini best workplace, terus easiest way to get your own food. Nah, lalu ini terdapat teks singkat itu mengenai sistem ini tiap bulan lebih dari 3 juta pengguna, ini template saja. Lalu di sini ada pencarian ini juga, pencarian nama makanan, dan di sini ada lokasinya. Lalu ini ada tombol find now. Nah, lalu di sini terdapat teks di bagian bawahnya itu pencarian yang viral, yang populer yang banyak orang melakukan pada sistem ini dengan tulisan delicious food nearby. Lalu untuk bagian gambar orangnya itu saya simpan dengan nama hero PNG. Nah, lalu ini terdapat background dan cardnya, simpelnya. Nah, pada navigation bar itu saya menggunakan ini, ada div class name, ada span juga dengan nama sedap, terus ada link to. Di sini saya buat 1, 2, 3, 4, 5 berupa 5 terdapat dengan home, produk, testimoni, blog. Nah, sini ketika diklik dia akan menampilkan hanya ke bagian home-nya,
Jadi semua itu bisa diklik, namun akan menampilkan ke tampilan yang sama gitu. Lalu di sini juga ada font ininya, ini juga ya ke bagian post agent dan login. Nah, di sini saya menggunakan Open Sans juga, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, lalu untuk bagian produk unggulan, di sini menggunakan juga cons untuk bagian penyimpanan data. Lalu di sini ada tulisan produk unggulan, dan dia akan membaca ID-nya. Di sini juga terdapat responsive design agar tampilannya itu rapi. Nah, jadi kalau misalnya dia ini pada bagian ini ya gambarnya, dia akan menampilkan gambar produk yang dari data JSON tadi. Lalu di sini akan menampilkan harga produk dengan tulisan hijau. Dan terakhir itu pada bagian testimoni sama juga kita gunakan cons, terdapat section class name, terus di sini testimoni map juga untuk membaca data dan ID, dan di sini dia akan menampilkan avatarnya dengan nama, lalu di sini akan menampilkan review. Nah, langsung saja kita masuk ke ininya, hasil demonya ini. Nah, makanya seperti ini. Nah, di sini berupa navbarnya. Di sini saya terapkan Montserrat. Nah, ini Montserrat, Montserrat, Montserrat. Namun di bagian dua ini saya gunakan Open Sans, dan di sini Open Sans juga. Nah, yang dimana tadi saya bilang kalau misalnya kita di sini ke bagian ini dan kita klik, dia bisa diklik, tapi dia akan menampilkan ke halaman home saja. Home, home, home. Lalu di sini sama juga home, tapi kalau di bagian login kita akan menampilkan ke bagian login. Nah, dia akan menampilkan ke halaman ininya. Dia ke bagian login, terus ini terdapat hero section. This is ways to get your own food, nama makanan. Ini saya gunakan Open Sans Serif. Nah, terus di sini terdapat about us, kenali sedap lebih dekat. Ini terdapat deskripsi sedikit mengenai sedap ini apa, yaitu solusi digital modern. Nah, ada button cari lowongan selengkapnya. Lalu pada produk unggulan yaitu terdapat ini produk-produk yang saya ambil dari data JSON dan gambarnya saya tambahkan sendiri di data JSON melalui link. Sudah menerapkan responsive design juga. Jadi kalau dia makin close, makin dekat dia akan menampilkan tiga, kalau makin jauh dia akan makin sedikit. Nah, lalu ini berupa testimoni pengguna. Ini saya ambil juga dari avatar placeholder dengan nama dan reviewnya itu. Sangat puas dengan aplikasi sedap, fitur pencarian, itu merupakan contoh saja. Dan lalu cek ketersediaan produk. Kalau misalnya di sini, karena tadi pada kode saya jelaskan, kalau tidak ada isi, maka ia akan menampilkan kode produk tidak boleh kosong. Namun kalau misalnya kita isi kurang, nah, kurang dari 4 karakter, dia akan menampilkan kode produk minimal 4 karakter. Jadi kan produknya ada 5 tuh, kalau misalnya kita bikin 6, maka ia akan menampilkan kode produk tidak ditemukan. Kalau kita menampilkan ingin mencari produk, nah kalau stoknya ada, dia akan menampilkan checklist dan produk nasi goreng spesial dengan harga 25.000. Dia akan menampilkan stoknya juga, namun jika stoknya kosong, nah produknya yang bakso saat ini sedang habis, menampilkan peringatan juga, dan ini sebagai jam yaitu mohon menunggu. Sama juga kalau ada seperti ini, dan kalau tidak ada kan kosong gitu. Nah, lalu pada footer di sini juga terdapat ini, nah, saya ganti ini dengan nama perusahaan, saya ganti aja nanti ke sedap. Terus ini untuk bagian pencarian pekerjaan dan untuk bagian eh, employers atau klien dan kontak us di sini. Oke, itu saja penjelasan singkat saya mengenai lanjutan kuis, yaitu dari template yang saya pilih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.